Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Utami dengan NIM 86064686 dari Prodi PGSD semester 2 UPBJJ UT Palembang. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah filsafat ilmu, yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yuk, simak videonya. Baiklah, pada soal yang pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi serta nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan teoritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu yang pertama ada ontologi, yaitu mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua, ada epistemologi, yaitu mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga, ada aksiologi, yaitu menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai untuk memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga membentukkan karakter dan pemikiran ilmu. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena yang pertama, mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan, yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh atau intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dan konsekuensi. Oke, yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu ontologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu pelajar. Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi metode pembelajaran yang tepat. Dan yang ketiga, aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut apakah bermanfaat dan etis. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Soal yang terakhir atau soal yang keempat, yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam yang pertama, kebijakan kurikulum, yaitu penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, isi materi ontologi, dan cara penyampaian epistemologi. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai perkembangan siswa. Yang ketiga, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Oke, kesimpulannya yaitu filsafat ilmu memiliki peran penting dalam alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.